Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatullahi lil alamin sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih kita diberikan kesempatan, kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah luar biasa ini, yaitu ibadah puasa. Betul luar biasa na ibadah puasa ini dulu. Kira-kira di mana letak luar biasanya ibadah puasa? Apakah menahan makan minum? Tidak, bukan di situ. Untuk kita ayat yang masyhur yang semua kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, manakah diwajibkan atasmu puasa, alias kepada puasalah, manakah. Tetapi apa selanjutnya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu sekalian. Kira-kira apa alasan, apa sebab menyebutkan umat-umat terdahulu? Kan cukup perintah kita kan selesai, maka pada puasa selesai, kan? Apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana umat-umat terdahulu? Antara lain supaya kita bangga lalu dengan ibadah puasa ini. Sebab ibadah puasa ini dena umat Nabi Muhammad doang kau ya. Semua umat-umat dulu juga puasa. Jadi dendek merasa hebat dulu kah? Hanya semata-mata lantaran puasa ini. Ada beberapa ibadah yang memang dinarak zaman lain, khusus umat Nabi Muhammad. Lalu ibadah puasa itu sendiri, selaku umat-umat terdahulu melakukannya. Bahkan sang lagu ni agama-agama lain dah sang puasa, arah puasa dah. Anakan jadi bukan dinisi pegawaian si spesial umat Nabi Muhammad doang kah?
Jadi Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, maksudnya kah dedek anu lalu merasa hebat lalukah dengan sebab puasa ini? Karena bukan itu yang Allah inginkan sebenarnya. Dia sekedar puasa ini doang. Tetapi Allah melanjutkan. Nah ini lanjutannya atau intina la'allakum tattaqun. Apa karena la'allakum tattaqun? Nah, semoga atau mudah-mudahan kamu sekalian wahai hambaku tattaqun. Apa sih artian tattaqun ini? Biasa kita maknakan bertakwa, kan? Betul. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu bahwa umat-umat terdahulu puasa ya indah, cuma tidak berhasil mencapai takwa dengan sebab puasa pada. Karena itu kata Allah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian wahai umat Nabi Muhammad dapat mencapai takwa. Tidak sebagaimana umat terdahulu puasa doang mauna, takwanya tidak dapat. Cuma kadang-kadang berlebihan hendak sitang arti yang takwa ini kemana-mana. Padahal inti daripada takwa secara akar kata kalimat takwa itu sendiri mengandung makna menjaga diri. Jadi takwa itu sebenarnya menjaga diri. Sederhana, menjaga diri karena berasal dari kata wiqayah yang artinya perlindungan. Ada ayat dalam Al-Quran ini kan, ittaqun nar, surat Al-Baqarah. Ittaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Ittaqun nar, kata Allah. Apa coba maknanya ittaqun nar? Maksudnya artinya bertakwalah kepada api neraka. Kan tidak mungkin. Terus apa maknanya ittaqun nar? Jaga dirimu dari api neraka. Jadi ittaqu, jaga diri. Jaga diri, jagalah dirimu. Sehingga takwa artinya menjaga diri. Karena dalam hadis hendak ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walau dengan sebutir kurma, sedekah. Alhasil la'allakum tattaqun berarti maknanya apa? Sederhananya yang penting pada jaga diri. Itulah maksud Allah. Malah itu lebih penting daripada sekedar menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena menjaga diri dari azab Allah, dari maksiat, itu tujuannya. Karena puasa ini kan kita diperintahkan untuk meninggalkan si halal-halal, makan halal, minum halal, hubungan suami istri halal, tapi dilarang oleh Allah. Padahal halal. Kenapa Allah larang selama sebulan penuh? Padahal halal. Allah ingin melatih kita. Kalau kita mampu meninggalkan si halal-halal, seharusnya lebih-lebih si haram kan? Kalau kita mampu meninggalkan yang halal ini, makan, minum, apa yang dah membatalkan puasa, kan halal doang. Kalau kita mampu meninggalkan yang halal, seharusnya lebih mampu lagi meninggalkan yang haram. Secara logika doang, wah pasti sebenarnya. Lalu faktanya bagaimana? Nah ini masalah. Faktanya mungkin iya kita meninggalkan makan minum yang halal-halal itu, lalu ternyata si haram-haram, maksiat tidak bisa kita tinggalkan. Nah, sebenarnya aneh itu. Masa si yang halal kita tinggalkan,
yang haram masih kita lakukan, kan sebenarnya sangat tidak masuk akal. Karena itu wajar sia-sia ibadah puasa. Harusnya lebih mampu kita meninggalkan yang haram, kan, meninggalkan maksiat. Seperti apa misalnya? Berbohong, berdusta, menyebut orang yang tidak-tidak, ghibah, namimah, mencela, mencaci maki, ataupun pegawai maksiat yang lain-lain. Kalau masih kita lakukan, tanda-tanya ibadah puasa, berarti tidak jauh beda kita dengan terdahulu. Siam nadang lagu tattaqun, jaga diri tidak dapat. Padahal la'allakum tattaqun atau itu. Kita jaga diri dari apapun yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Kan masyhur hadis, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Bukhari, sahih. Sahih. Masih doang lekap, suka berbohong dan tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik, padahal ia puasa. Apa kata Nabi? "Falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Apa katanya? Maka Allah tidak butuh, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minum. Buat apa? Sia-sia. Sekedar meninggalkan makan minum si halal, tetapi yang haram-haram dikerjakan. Karena itu mari di sini selain kita menjaga diri, melatih diri kita meninggalkan yang halal, mari kita ingat bahwa kita tingkatkan kesadaran. Kalau masih kita melakukan yang haram, tanda tanya besar. Ibadah puasa kita jangan sampai sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita malu. Begitu kita mau berbuat maksiat, ingat si halal juga saya tinggalkan, masa yang haram saya lakukan. Jadi kesadaran itulah yang mari kita tingkatkan agar mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, segala dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga berakhir bulan puasa insyaallah terbiasa kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya meninggalkan yang membatalkan puasa secara zahir, seperti muntah, keluar air mani, apa yang dah lain-lain, berhubungan suami istri, makan minum membatalkan secara zahir. Jangan lupa dua yang membatalkan puasa secara batin. Itu juga harus ditinggalkan supaya sempurnalah ibadah puasa kita. Ino kenana man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, zahir dan batin. Ya, menghindari yang membatalkan puasa zahirnya maupun batinnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kita kekuatan serta taufik, inayah, sehingga dapat melaksanakan ibadah ini sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ini ada manfaatnya untuk tiang sendiri terutama dan kepada kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.